Perkenalkan, saya Ida Bagus Prastabisama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan identifikasi isu terkait manajemen ASN dan Smart ASN di program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Isu-isu ini saya angkat berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dari keterlibatan saya dalam kegiatan-kegiatan di program studi, baik di perkuliahan ataupun kepanitiaan. Manajemen ASN pertama adalah tidak adanya database terkait dokumen pendukung penyusunan laporan akreditasi. Proses persiapan dokumen akreditasi cenderung terhambat akibat susahnya mengakses data pendukung yang dibutuhkan karena data tersebut bakalan tercecer. Seharusnya data tersebut dikumpulkan dalam satu database terpusat, sehingga proses persiapan dokumen akreditasi menjadi lebih mudah. Dalam hal ini, Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Udayana berkewajiban untuk menyediakan database terpusat dan lengkap. Manajemen ASN kedua adalah tidak semua dosen mau berpartisipasi dalam penyusunan laporan akreditasi. Pada saat proses penyiapan dokumen akreditasi, tidak semua dosen yang terdaftar dalam surat tugas mau berpartisipasi secara penuh dalam penyiapannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas dari pihak manajemen program studi untuk setiap dosen yang tidak berpartisipasi tersebut. Sehingga pekerjaan hanya dikerjakan oleh beberapa orang dosen yang memang loyal saja. Dan tentu ini akan berakibat semakin lambatnya proses pengerjaan laporan tersebut. Koordinator program studi dan ketua task force seharusnya lebih tegas dalam menyikapi hal ini. Isu manajemen ASN ketiga adalah waktu kerja dosen yang banyak tersita dengan kegiatan penunjang. Ini sebagai seorang dosen, kewajibannya adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terkait isu ini, kegiatan akreditasi yang merupakan kegiatan penunjang justru memakan waktu yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Penyebab isu ini itu terkait dengan dua isu sebelumnya, yaitu tidak tersedianya database terpusat untuk data pendukung dan tidak semua dosen mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tidak adanya manajemen pengerjaan yang efektif juga menjadi penyebab isu itu. Isu manajemen ASN keempat adalah pelaksanaan kelas paralel yang tidak seragam. Terkait isu ini, beberapa dosen pengampu menggunakan metode pengajaran yang cukup berbeda dari dosen di kelas lain, sehingga tidak seluruh mahasiswa mendapatkan materi yang sama. Hal ini cenderung diakibatkan oleh dosen yang memiliki ego sendiri dalam melaksanakan perkuliahan dan tidak mengikuti rencana perkuliahan sesuai yang ada di RPS. Dalam hal ini, pelaksanaan manajemen ASN dapat dilakukan oleh tim pelaksana dan penjaminan mutu atau TPPM di tingkat program studi, di mana harus tersedia SOP terkait evaluasi proses perkuliahan, sehingga ke depannya pelaksanaan kelas paralel akan menjadi seragam. Isu manajemen ASN kelima adalah tidak meratanya beban mengajar masing-masing dosen. Isu ini terlihat jelas ketika saya terlibat langsung dalam penyusunan jadwal mata kuliah beserta pengajarnya. Pada jadwal tiap semester, masih saja terdapat dosen yang hanya memiliki beban mengajar 6 SKS, sementara ada dosen lain yang memiliki beban mengajar hingga 12 SKS. Salah satu penyebab utama isu ini adalah karena kurangnya dosen teknik sipil dengan bidang konsentrasi tertentu, seperti misalnya konsentrasi geoteknik, sehingga beban mengajarnya menjadi lebih besar dibanding dosen bidang konsentrasi lainnya. Solusi yang dapat diambil adalah dengan membuka formasi dosen baru, namun dengan syarat khusus yaitu memiliki bidang konsentrasi geoteknik. Isu manajemen ASN keenam adalah beberapa dosen di prodi tidak mengurus kenaikan pangkat. Dalam isu ini, beberapa dosen di program studi sarjana teknik sipil Universitas Udayana masih memiliki pangkat yang sama seperti saat mereka pertama kali diangkat menjadi seorang PNS, yaitu asisten ahli atau 3B. Hal ini tentu terkait dengan kemauan dari dosen tersebut untuk mengurus kenaikan pangkatnya dan juga kemudahan dalam mengurusnya. Pihak manajemen Polri diharapkan agar selalu memperingati dan mendorong atau mengarahkan mereka supaya mereka segera mengurus kenaikan pangkat tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu Smart ASN pertama, yaitu tidak semua dosen mau menggunakan OASE dalam pelaksanaan perkuliahan. OASE merupakan singkatan dari Online Academic Service for E-Learning. Itu adalah sebuah Learning Management System atau LMS untuk melaksanakan pembelajaran asinkron maya di Universitas Udayana. Dalam penerapannya, tidak semua dosen mau menggunakan fitur tersebut, terutama para dosen senior, dengan alasan bahwa sistem tersebut dirasa rumit dan mereka lebih nyaman menggunakan sistem pembelajaran konvensional. Isu Smart ASN berikutnya, isu kedua, yaitu beberapa dosen tidak mampu mengoperasikan piranti lunak pendukung pengajaran mata kuliah. Jadi, sebagai seorang dosen, tentu kita harus selalu meningkatkan kompetensi, seperti dengan mempelajari perkembangan piranti lunak yang dibutuhkan di perkuliahan. Dalam isu ini, beberapa dosen cenderung enggan untuk mempelajarinya kembali, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas perkuliahan dan lulusan yang akan dihasilkan nanti. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh manajemen prodi adalah untuk melakukan pelatihan tentang piranti lunak tersebut dan wajib untuk dihadiri oleh seluruh dosen sebagai bentuk pemerataan pemahaman terkait pengembangan piranti lunak dalam dunia teknik sipil. Isu Smart ASN ketiga adalah beberapa dosen tidak mengupdate tampilan materinya agar lebih menarik. Ya, terkait isu ini, saya melihat masih ada beberapa dosen yang tidak mengupdate tampilan materinya, yang isinya hanya angka atau tulisan, tanpa disertai dengan adanya gambar. Nah, padahal, perkembangan teknologi saat ini, hal tersebut sangat mudah dilakukan, seperti misalnya dengan menggunakan search engine, itu Google. Dengan materi yang berisi angka atau tulisan, tanpa adanya visualisasi dari penjelasan tersebut, mahasiswa cenderung akan merasa bosan dan sulit memahami materi yang sedang diajarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait isu manajemen ASN dan Smart ASN dalam lingkungan program studi Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.